Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya Rafidhur Rahman akan membahas yaitu tentang kemuhammadiyahan. Adapun materi pada kali ini adalah yaitu Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu Muqaddimah pada dasarnya adalah merupakan kata pengantar sekaligus kata pembuka dari ajaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada umat manusia, guna merespon perkembangan Muhammadiyah yang semakin tambah usianya dan semakin maju secara kuantitas. Namun secara kualitas, kehidupan aspek rohani warga Muhammadiyah itu mengalami penurunan. Kajian-kajian rohani yang diadakan oleh setiap pemimpin, mulai dari pimpinan pusat sampai ke tingkat ranting, itu tidak mendapatkan respon positif. Bahkan mereka meninggalkan kegiatan kajian rohani dan lari mengejar cita-cita pribadinya. Pada akhirnya mereka meninggalkan ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, Ki Bagus Hadikusumo ialah tokoh Muhammadiyah berkewajiban memberikan penyelamatan terhadap keadaan masyarakat yang secara rohaninya atau keislamannya mengalami krisis atau penurunan, sehingga diperlukannya nasihat atau bimbingan yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya adalah sejarah penyusunan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah sebuah hasil perenungan dan refleksi Ki Bagus Hadikusumo akan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ki Bagus Hadikusumo ini adalah putra dari Raden Hasyim yang tinggal di Kampung Kauman yang terkenal dengan kampung pesantren. Perenungan ini itu didasarkan kepada suatu perkembangan Muhammadiyah yang semakin berkembang secara lahiriah. Namun semakin kuat pula pengaruh dari luar tentang paham dan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan hal demikian, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dirumuskan pada tahun 1951. Adapun faktor-faktor yang penting melatar belakangi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu adalah yang pertama, belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, kehidupan rohani warga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan dunia. Yang ketiga, makin kuatnya sebagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung dan tidak langsung yang berhadapan dengan faham dan keyakinan Muhammadiyah. Yang keempat, dorongan disusun pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Empat, inilah yang menjadi faktor yang penting melatar belakangi penyusunan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Selanjutnya itu adalah hakikat dan fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar. Hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perjuangan bagi setiap muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Sedangkan fungsi
adalah sebagai jiwa, nafas, dan organisasi yang harus dijadikan sebagai asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Hakikat manusia disebutkan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi yang mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk keberlangsungan dan keberagaman bagi setiap muslim yang mengetahui posisinya atas Allah Subhanahu wa taala. Posisi manusia itu berada di bawah kekuasaan dan otoritas Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak untuk menentukan setiap manusia dalam menciptakan dan memberikan tugas. Manusia tidak mengetahui apa-apa ketika terlahir dari perut ibunya hingga tidak pernah ia menyadari ia seorang laki-laki atau seorang perempuan. Selanjutnya adalah mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiah, almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis mengikuti peredaran zaman dan berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau biasa disebut sebagai muktamar. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah ini mengandung 7 pokok pikiran penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima, perjuangan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah itu hanya dicapai dengan ittiba, yaitu mengikuti perjuangan Rasul, terutama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, perjuangan dalam mewujudkan sebuah tujuan dan cita-cita Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dengan cara berorganisasi. Selanjutnya itu ada identitas dan asas Muhammadiyah. Muhammadiyah itu beridentitas sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian Muhammadiyah itu berasaskan agama Islam. Selanjutnya itu adalah keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah ini terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada anggota biasa yang ialah warga negara beragama Islam. Kemudian anggota luar biasa ialah orang Islam tetapi bukan warga negara Indonesia. Yang terakhir adalah anggota kehormatan, ialah perorangan yang beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewajiban dan keahliannya itu bersedia untuk membantu Muhammadiyah. Pembahasan yang terakhir adalah keorganisasian Muhammadiyah yang terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ranting, yang kedua cabang, yang ketiga daerah, yang keempat wilayah, yang terakhir adalah pusat. Ranting ialah kesatuan anggota satu dalam satu tempat atau kawasan. Kemudian cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat.
Kemudian daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Kemudian yang keempat adalah wilayah, ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Kemudian pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang faham dalam penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.